Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Arfa Rahadian Putra dari Asisten Laboratorium Sistem Informasi dari Universitas Gunadarma. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan materi tentang determinan matriks dan pengimplementasiannya pada Skillab. Langsung saja kita masuk ke materi. Nah, yang pertama itu kita harus tahu determinan mempunyai beberapa sifat. Nah, di sini saya ada 4 contoh sifat determinan. Ini maksudnya gimana sih? Ini tuh maksudnya determinan dari matriks A transpose sama dengan determinan dari A. Lalu yang kedua, determinan dari matriks A kali B sama hasilnya dengan determinan matriks A dikali matriks B. Lalu yang ketiga, determinan dari matriks A plus matriks B tidak sama dengan determinan dari matriks A plus determinan matriks B. Lalu yang keempat, determinan dari matriks A kali B sama dengan hasilnya determinan matriks A kali determinan matriks B. Seperti itu contoh dari sifat-sifat determinan. Lanjut, masuk ke determinan matriks ordo 2 kali 2. Di sini kita sudah mempunyai contoh matriks A, yaitu yang berisi 4 elemen atau sama dengan 2 kali 2. Misalkan matriks A adalah matriks berordo 2 kali 2. Elemen A dan D terletak pada diagonal utama, sedangkan elemen B dan C terletak pada diagonal kedua. Determinan matriks A dapat diperoleh dengan mengurangkan hasil kali elemen-elemen diagonal utama dengan hasil kali elemen-elemen diagonal kedua atau diagonal sekunder. Oke, contohnya kita bisa lihat seperti di gambar di kiri ini. Diagonal utama itu merupakan diagonal yang dimulai dari kolom pertama, yaitu A. Lalu diagonal sekunder itu dimulai dari kolom kedua. Jadi diagonal utama dari kolom pertama, diagonal sekunder dari kolom kedua. Dia membentuk diagonal. Misalkan seperti ini. Untuk cara perhitungannya, tertulisnya itu determinan A sama dengan A kali D dikurang B kali C. Lanjut, untuk contoh soal ya. Nah, misal kalian menemukan soal seperti ini. Tentukanlah determinan matriks berikut. Di sini kita bisa lihat ada matriks ordo 2 kali 2, yaitu matriks A yang berisikan elemen 2, 5, 4, dan 3. Nah, penyelesaiannya adalah sama seperti caranya tadi. Kita harus cari diagonal utamanya dulu dan diagonal sekunder. Nah, untuk diagonal utamanya yaitu dari 2 membentuk diagonal ketiga. Jadi 2 kali 3 dikurang diagonal sekunder, yaitu 5 kali 4. Sama dengan 2 kali 3 sama dengan 6 dikurang 5 kali 4 sama dengan 20. Jadi 6 kurang 20 sama dengan minus 14. Cukup mudah ya untuk sampai sini. Lanjut ke determinan matriks ordo 3 kali 3. Sebenarnya ada beberapa metode perhitungan determinan matriks ordo 3 kali 3 ini. Cuman di sini saya memilih metode Sarus karena ini merupakan salah satu yang mudah dimengerti menurut saya. Untuk menentukan determinan matriks 3 kali 3 dapat dilakukan dengan cara Sarus. Langkah pertamanya, kita harus menuliskan kembali 2 kolom pertama setelah kolom terakhir. Misalnya nih, kita di sini ada matriks A. Ini ada kolom 1, kolom 2, dan kolom 3. Nah, maksudnya langkah pertama itu menuliskan kembali 2 kolom pertama setelah kolom terakhir itu seperti yang digambar sebelah kanan ini. Jadi,
kolom 1 dan 2 yang sudah disebutkan tadi, dia dipindahkan atau dibuat lagi di sebelah kolom ketiga. Yang lihat ini ada batas matriksnya dan ini dia ditaruh di luar matriksnya. Nah, untuk cara perhitungannya, kalau di sini itu tertulisnya A kali E tambah B kali F kali G plus C kali D kali H dikurang C kali E kali G dikurang A kali F kali H dikurang B kali D kali I. Nah, untuk menghafalkan kayak gini sebenarnya cukup rumit ya. Nah, jadi untuk cara yang lebih mudah untuk menghafalnya itu kita kalikan secara diagonal. Nah, gimana cara? Maksudnya gimana urutan perkaliannya? Itu kita mulai dari kiri. Misalnya nih, kita kalikan diagonal pertama itu A kali E kali I. Nah, dia diagonalnya terbentuk dan sesuai dengan urutan yang tertulis ini. A kali E kali I ini tertulis plus B kali F kali G di diagonalnya seperti ini dan plus C kali D kali H. Jadi selama diagonalnya ke kanan itu ditambah. Lanjut, ini ada di sini dikurang, berarti kita mulai diagonalnya dari kolom ketiga dan diagonalnya itu membentuk ke kiri. Jadi kalau di sini tertulisnya itu C G C kali E kali G dikurang A kali F kali H dikurang dengan B kali D kali I. Nah, itu jadi cara mudahnya untuk menghafal rumus dari metode Sarus ini. Jadi tinggal dikalikan diagonalnya 3 kali ke kanan, 3 kali ke kiri. Dan jangan lupa ini plus minusnya ya. Untuk yang ke kanan itu plus, untuk pas sudah ke kiri itu minus. Oh ya, untuk metode Sarus ini dia cuma berlaku di matriks ordo 3 kali 3 ya. Dia nggak berlaku di 2 kali 2 atau 3 kali 3 ke atas. Kayak 4 kali 4, 5 kali 5 dia nggak bakal berfungsi lah. Lanjut, kita masuk ke contoh soalnya. Misal kalian menemukan contohnya seperti ini. Tentukanlah determinan matriks ordo 3 kali 3 berikut. Di sini ada matriks A yang berelemen 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, dan 4. Nah, untuk caranya, seperti yang baru kita bahas tadi, kita mulai dengan cara gampangnya. Pertama, kita membuat diagonal dulu pertama, jangan lupa kolom 1 dan 2 ini dipindahkan ke kanan atau setelah kolom 3. Ini sudah ada gambarnya. Nah, setelah itu kita kalikan diagonal dari kiri dengan membentuk diagonal ke kanan. Yang pertama itu berarti 4 kali 1 kali 4, tulis di sini, plus 2 kali 5 kali 3, plus 8 kali 2 kali 2. Lalu pindah ke sini membentuk diagonal kiri, dikurang dengan 8 kali 1 kali 3, dikurang dengan 4 kali 5 kali 2, dikurang dengan 2 kali 2 kali 2 kali 4. Lalu hasil perkaliannya dikalikan dulu, baru ditambahkan dan dikurangkan. Hasilnya jadi 16 plus 30 plus 32 minus 24 min 40 min 16. Hasilnya adalah minus 2. Jadi cukup mudah ya sebenarnya kalau sudah bisa memahaminya dan hafal cara perhitungannya. Nah, untuk pembahasannya kita cukupkan sampai situ dulu. Mari lanjut ke skill lab. Kita akan mulai di skill lab-nya. Oke, jadi di sini kita sudah di skill lab-nya. Di sini kita akan coba melakukan proses perhitungan determinan dari sebuah matriks. Kita mulai dari matriks ordo 2 kali 2 dahulu. Misal kita buat di sini matriks A adalah 2, 5,
4, dan 3. Nah, untuk mencari determinannya, kita hanya perlu menuliskan determinan kurung A kurung. Lalu muncul di sini minus 14. Nah, ini saya menggunakan contoh soal yang tadi. Jadi bisa dilihat sini hasilnya sama dengan yang di PowerPoint tadi. Selanjutnya kita akan menggunakan contoh determinan matriks ordo 3x3. Saya menggunakan contoh yang sama seperti pada PowerPoint tadi, yaitu matriks A itu 4, 2, 8, 2, 1, 5, 3, 2, dan 4. Terbentuk matriksnya sama dengan yang contoh soal tadi. Dan untuk mencari determinannya, itu hanya perlu menuliskan determinan det kurung A tutup kurung. Dan hasilnya sama dengan yang di PowerPoint tadi. Menunjukkan bahwa cara manualnya itu berlaku di lab juga. Halo teman-teman semua, perkenalkan nama saya Morientes Sofian Yuta Barat. Saya merupakan asisten dari Laboratorium Sistem Informasi Universitas Gunadarma. Pada video kali ini, saya akan membahas tentang perhitungan inverse matriks 3x3. Nah, pada video kali ini ada beberapa daftar pembahasan yang akan saya lakukan, yaitu pertama, rumus inverse matriks pada ordo 3x3, yang kedua, contoh soal dan cara perhitungan manual, lalu yang ketiga, contoh soal dan cara perhitungan menggunakan Scilab. Berikut merupakan rumus inverse matriks 3x3, yaitu 1 dibagi determinan dari matriks A, lalu dikali adjoint dari matriks A. Nah, berikut merupakan contoh soalnya. Tentukan inverse dari matriks A di bawah ini. Matriks A berisi 1, 2, 3, 0, 1, 4, 5, 6, 0. Pertama-tama, kita harus mencari determinan dari matriks A terlebih dahulu. Di sini saya akan mencontohkan dengan menggunakan cara sarus, yaitu elemen yang ada pada kolom pertama dan kolom kedua akan ditaruh di luar seperti ini. Maka lalu selanjutnya akan dilanjutkan perkalian, yaitu 1 dikali 1 dikali 0 sama dengan 0, ditambah 2 dikali 4 dikali 5 sama dengan 40, ditambah 3 dikali 0 dikali 6 sama dengan 0, lalu dikurang 5 dikali 1 dikali 3, 15 dikurang 6 dikali 4 dikali 1, 24 dikurang 0 dikali 0 dikali 2, maka 0. Maka hasil dari perhitungan ini akan menghasilkan 1. Setelah kita mencari tahu determinan dari matriks A, selanjutnya kita harus mencari adjoint-nya. Berikut merupakan cara mencari adjoint-nya. Itu misalkan di sini ada untuk mencari dari baris 1 kolom 1, misalnya kita coret. Nah, bisa kita dapat angka ini 1 dikali 0 dikurang 6 dikali 4, yaitu 24. Berarti 0 dikurang 24 sama dengan minus 24. Lalu selanjutnya untuk baris 1 kolom 2, berarti 0 dikali 0 merupakan 0, lalu 4 dikali 4, 5 dikali 4 merupakan 20. Berarti 0 dikurang 20 sama dengan minus 20 dikali minus, yaitu jadi 20. Selanjutnya untuk baris 1 kolom 3, sini 0 kali 6 sama dengan 0 dikurang 5 dikali 1 sama dengan 5. Berarti 0 dikurang 5 merupakan minus 5. Lanjut lagi untuk baris 2 kolom 1, sini ada 2 dikali 0 sama dengan 0, lalu 6 dikali 3 sama dengan 18. Berarti 0 dikurang 18 sama dengan minus 18, lalu minus 18 dikali dengan minus, jadi
18. Selanjutnya ada baris 2, kolom 2, yaitu berarti 0 dikali 1 sama dengan 0 dikurang 5 dikali 3, berarti 15. Berarti bisa didapatkan 0 kurang 15 adalah minus 15. Selanjutnya ada baris 2, kolom 3, yaitu 1 dikali 6 sama dengan 6, lalu 5 dikali 2 sama dengan 10. Berarti ini 6 dikurang 10 sama dengan minus 4. Namun minus 4 dikali minus berarti jadi positif ya, jadi 4. Salah. Oke, selanjutnya untuk baris 3, kolom 1, 2 dikali 4 sama dengan 8, dikurang 1 dikali 3, yaitu 3. Berarti 8 kurang 3 sama dengan 5. Lalu kita lanjut lagi untuk baris 3, kolom 2. Sini ada 1 dikali 4 adalah 4, dikurang 0 dikali 3, berarti 0. Sini 4 dikurang 0 merupakan 4, ditambahkan minus di depannya berarti jadi minus 4. Selanjutnya lagi ada baris 3, kolom 3. Berarti ini 1 dikali 1 merupakan 1, lalu 0 dikali 2 merupakan 0, berarti 1 dikurang 0 sama dengan 1. Oke, jadi sudah kita ketahui kofaktor dari matriks A merupakan ini minus 24, 20, minus 5, 18, minus 15, 4, lalu 5, minus 4, lalu 1. Nah, setelah kita temukan kofaktornya, kita lanjutkan dengan transpose. Jadi transpose ini adalah merubah baris menjadi kolom. Jadi misalkan sini baris 1 itu ada minus 24, 20, lalu 5. Ini diubah menjadi kolom 1, berarti jadi 24, minus 24, 20, dan minus 5. Dan juga sini sama 18, minus 15, dan juga 4 dirubah menjadi kolom kedua, jadi 18, minus 15, dan 4, dan juga sama juga untuk baris ketiganya, 5, minus 4, dan juga 1, menjadi kolom 3, 5, minus 4, dan juga 1. Karena kita sudah menemukan nilai dari determinan matriks A dan juga adjoinnya, maka tinggal kita masukkan saja ke rumus inverse matriksnya, yaitu 1 per determinan dikali adjoin A. Di sini 1 per 1, karena tadi determinannya adalah 1, dikali matriks adjoinnya, yaitu minus 24, 18, 5, 20, minus 15, minus 4, minus 5, 4, dan 1. Nah, karena ini merupakan perkalian angka dengan matriks, maka angka ini 1 plus 1 akan dikalikan pada setiap elemen pada adjoin A. Maka hasilnya adalah seperti ini. Oke teman-teman, barusan kita baru saja menyelesaikan perhitungan inverse matriks 3x3 dengan cara manual. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mencari hasil dari inverse matriks tersebut dengan menggunakan Scilab. Baik teman-teman, ini merupakan tampilan awal dari Scilab. Nah, untuk kita mencari inverse dari matriks A tadi, pertama-tama kita harus mendefinisikan matriks A yang tadi, yaitu dengan cara A sama dengan kurung siku. Kita masukkan angka-angka yang ada pada baris pertama, yaitu 1, 2, 3, titik koma. Kita masukkan lagi angka-angka yang ada pada baris kedua, yaitu 0, 1, 4, titik 2. Kita masukkan lagi angka-angka yang ada pada baris ketiga, itu 5, 6, 0. Lalu kita tutup dengan kurung siku. Oke, sudah terdefinisikan isi dari matriks A. Maka selanjutnya
kita tinggal langsung saja masukkan rumus INV A, maka akan dapat nilai dari inverse matriks A tadi, yaitu minus 24, 18, 5, 20, minus 15, minus 4, minus 5, 4, dan 1. Sama seperti hasil perhitungan manual tadi ya teman-teman. Namun kalau kita menggunakan Scilab akan lebih cepat mendapatkan hasil dari inverse-nya. Oke teman-teman, sekian pembahasan inverse matrix 3x3 dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.